Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas diucapkan pada saat ini kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat menjalani saum Ramadan kita pada 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi barokah. Barokah itu adalah kemudahan hidup. Jadi insya Allah seluruh umat Islam yang sanggup menjalani saum Ramadan sampai 10 hari terakhir ini akan mendapatkan kemudahan hidup di dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Kemudian sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada tabi'in, para syuhada, serta kaum muslimin seluruhnya, karena atas jasa mereka, perjuangan mereka, dakwah mereka, Islam masih tegak di bumi ini, sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Tema kita kali ini adalah follow up Ramadan. Jadi apa tindak lanjut dari bulan Ramadan kita ini? Kan Rasulullah sudah mengingatkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa berpuasa Ramadan dengan amalan-amalan yang terkait ya, dengan iman dan ikhlas mencari ridha Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya setahun yang lalu. Nah, bagaimana agar dosa yang sudah dihapus itu tidak muncul lagi setelah Ramadan? Maka mestinya kita mempertahankan ya, pola Ramadan kita adalah mempertahankan amalan-amalan utama yang sudah kita sprint ya, kita intensifkan di 10 hari terakhir ini. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi agar kita ini bisa istiqomah ya di dalam melaksanakan amal-amal ibadah yang sudah kita jalankan di 10 hari terakhir ini, maka kita hendaknya ingat peringatan Allah dalam surat An-Nahl tersebut ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kalau engkau ingin mengajak orang lain atau mengajak dirimu sendiri untuk istiqomah mengamalkan suatu amalan, jangan lupa terangkan hikmah ya, dari amalan tersebut. Ya, jadi tadi ada 4 amalan utama yang diajarkan di 10 hari terakhir atau yang perlu diamalkan di 10 hari terakhir. Jadi yang pertama adalah sholat taraweh ya. Jadi itu maksudnya itu sholat taraweh aja dianjurkan untuk tekun dilaksanakan, apalagi sholat wajibnya. Jadi maka di luar Ramadan nanti ya, sholat wajib itu mestinya kita jaga, kita makin rajin berjamaah, karena dengan sholat berjamaah itu akan memaksa kita sholat di awal waktu. Jadi Rasulullah bersabda, as-sholatu li waktiha, ya sholatlah kalian untuk sholat wajib itu di awal waktu. Karena tadi kaitannya dengan kegunaan atau fungsi, manfaat ya. Manfaat sholat itu adalah melancarkan atau memancarkan oksigen ke seluruh tubuh, sehingga organ tubuh kita ini terpenuhi kebutuhan oksigennya. Jadi karena apa? Di jadwal sholat yang 5, pembuluh darah kita ini dilebarkan oleh Allah, sehingga ketika kita, itu di awal waktu ketika kita sujud, maka ketika pembuluh darah kita ini membuka atau melebar, maka oksigen yang tersimpan di jantung akan mengalir dengan cepat ke seluruh tubuh kita, sehingga tangan, kaki, ya, jantung, paru-paru, otak kita itu teraliri oksigen. Kalau organ kita ini teraliri oksigen, maka kita akan menjadi fresh ya, segar, tidak lemas, tidak pusing, tidak ngantuk ya. Jadi ketika kita
tidak sakit tapi kok ngantuan, ya lemas gitu kan, pusing, itu artinya otak kita kehabisan oksigen. Nah itu sebetulnya dialirkan pada saat kita sholat di awal waktu. Nah bagaimana memperbanyak simpanan oksigen itu? Yaitu dengan sholat tahajud atau tarawih di dini hari tadi. Karena di waktu dini hari oksigen ini dipancarkan di alam raya oleh Allah banyak sekali. Jadi kalau kita sujud lalu paru-paru menghirup oksigen, akan dialirkan ke jantung, disimpan, nanti di siang hari bisa dimanfaatkan untuk beraktivitas. Nah itu manfaat sholat, sehingga mudah-mudahan sholat itu lalu menjadi kebutuhan kita, bukan menjadi kewajiban kita, tapi kita butuh. Yang kedua, sholat itu merupakan perangkonya amal. Nah ini yang perlu kita terangkan kepada teman-teman, tetangga, ya, umat muslim yang belum sholat atau belum rajin sholat. Karena amalan yang tidak dikasih perangko, alat kirim sholat, tidak akan sampai kepada Allah. Di dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 39 Allah berfirman, amalannya orang-orang yang tidak sholat bagaikan fata morgana. Dia pikir dia punya amal banyak, padahal di hadapan Allah kosong belaka. Ya kan banyak nih umat Islam itu kalau disuruh sholat yang masih males itu kan, ngopo sholat, untuk apa sholat? Itu yang rajin sholat di masjid itu pada seneng ngerasani temennya, ya, menceritakan kejelekan temennya, kan mendingan saya suka menolong orang, tidak pernah ngerasani gitu kan. Nah kalau mendengar begitu kadang-kadang kita sebagai umat muslim yang rajin ke masjid diam saja karena merasa benar. Oh iya omongannya benar. Kita jangan diam. Kita ingatkan betul panjenengan itu amalnya banyak tetapi sayang tidak sampai kepada Allah karena tidak diberi perangko sholat. Nah itu manfaat sholat. Kemudian puasa. Puasa itu manfaatnya adalah mengikis habis racun-racun yang menempel di dalam pembuluh darah kita. Sehingga rampung Ramadan ya, sebulan penuh, jadi 13 jam kita ini sehari tidak ngisi perut kita, maka pembuluh darah kita itu akan lemes. Jadi dengan lemas itu maka bukit-bukit racun yang ada di pembuluh darah kita akan rontok, sehingga rampung Ramadan kita longgar lagi napasnya. Itu sisi kesehatan daripada bulan suci Ramadan. Jadi maka mestinya orang yang berpuasanya benar, tidak sekedar mengganti jadwal makan, ya kan kita sering puasa itu jadi 2 kali tetapi kuantitasnya jumlahnya banyak ya. Jadi misalnya berbuka itu ada kolak, ada es campur, ada kacang hijau, ada nasi padang dan sebagainya, sehingga rampung Ramadan justru gemuk ya. Nah ini masih gagal itu puasanya. Jadi mestinya dengan puasa itu perut kita mengecil. Jadi dalam dunia medis ya, para dokter internis itu memberitahukan kepada kita, laki-laki itu normalnya lingkaran perutnya paling gede, paling lebar itu di pusar itu ya 90 cm. Kalau perempuan 80 cm. Nah kalau lebih dari itu ada kecenderungan atau beresiko orang tersebut. Jadi misalnya wanita lingkaran perutnya 100, ya laki-laki lingkaran perutnya 95, itu dia beresiko jantung koroner maupun stroke. Nah, maka Ramadan ini sebenarnya cara ya memperbaiki metabolisme dalam tubuh kita. Itu saumnya. Kemudian sodakohnya, apa manfaat sodakoh biar kita ini tetap istiqomah? Di dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, khud min amwalihim sodakoh tutahhirohum wa tuzakkihim biha. Ambil dari hartanya orang-orang muslim itu sodakohnya, yaitu sodakoh wajib zakat, sodakoh sunnah, wakaf, infak, dan yang lain-lain, semua kebaikan. Jadi sodakoh itu membersihkan hati kita, sehingga kita menjadi orang yang tenang, hidupnya tidak gelisah, dan bisa ikhlas menjalani hidup. Nah, kemudian tadabbur Quran tadi sudah kita bahas ya. Jadi membaca Al-Quran itu mencegah dari pikun. Nah inilah follow up Ramadan kita, mestinya kita pertahankan sehingga sampai Ramadan tahun depan kita tetap tergolong orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu dia lengkap melaksanakan rukun Islam, kemudian ikhlas dalam menjalani kehidupan dan berbuat ihsan. Jadi sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 69 tadi yang kita baca,
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh istiqomah di dalam menjalani kehidupannya dalam ibadah khusus dan ibadah umumnya, maka Allah akan senantiasa memberi jalan keluar dan Allah selalu membersamai dia. Nah, itu manfaat atau barokah daripada ketika kita bisa mempertahankan amal ibadah di bulan Ramadan ini setelah bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita sanggup melaksanakannya. Kita akhiri kajian kita saat ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.